Prabowo beri bantuan sumber air bersih di Gunung Kidul. Demokrat nilai Khofifa Emil sudah pas untuk Jawa Timur. Presiden Joko Widodo tunjuk Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala IKN. Jelang Idul Adha, harga ayam potong turun. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang banget rasanya luar biasa dan juga sekali. Sally akhirnya bisa kembali Yes, menemani betul sekali. penyapa pagi di Sinpo TV seperti itu ya, dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada, pemirsa di rumah yang sedang nyiapin sarapan orang tuanya, Betul, mungkin yang ya siap-siap untuk suaminya, kantor, anaknya ya kan? gitu ya. Yes. Kita nyiapin sarapan tetangga Waduh. seperti itu ya. Yes. Dan Ini kita di memberikan ya. berita-berita yang terbaik, Betul. yang baik untuk pemirsa di rumah Betul ya. Tadi sekali. juga kan ada dari Prabowo Subianto yang memberikan sumber air bersih Wow, di luar Gunung biasa Kidul seperti itu ya. sekali. Dari beliau yang menjadi Menteri Pertahanan, ini salah satu program dari Menteri Pertahanan juga ya, Sally dan Yes, juga betul. pemirsa ya. Dan Karena tak hanya Festi yang tadi bilang juga, ini juga ada berita yang menggembirakan buat kita semua. pasti Ayam potong loh ya Festi, ampun, turun bukan loh. cuma kita doang loh, ibu-ibu di luar sana Yes. seneng banget ternyata ayam potong di Idul Adha nanti itu Betul. bakal turun seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa Betul. terus turun ya, bukan hanya harga ayam, mungkin Ya. sembako-sembako harga Betul. bahan pokok lagi bisa ikutan turun ya. Betul Asal jangan sekali. uang aja yang turun. Aduh. Oke, pemirsa, berita-berita Festi. yang menarik pasti akan selalu kami tayangkan untuk Yes. pemirsa di rumah, dan ini dia menyapa pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya, saya dan juga pemirsa, ini dari berita pertama dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Akademis Militer Magelang pada Minggu 2 Juni 2024. Hal ini untuk memberikan pengarahan kebangsaan kepada siswa Diksarmil, maksud kami, Sarjana Penggerak Pembangunan dan Kadet Universitas Pertahanan. Presiden terpilih pemilu 2024 itu berpesan bahwa generasi penerus bangsa harus selalu menjaga semangat, pantang menyerah dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam sikap pelaksanaan tugas. Mantan Danjen Kopassus TNI itu mengaku kunjungannya ke Akmil yang berada di kawasan Lembah Tidar itu tak lain untuk melihat perkembangan para siswa yang mengenyam pendidikan di Unhan. Sejauh ini ia mengaku telah membentuk fakultas baru ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di antaranya Fakultas Kedokteran, hingga Fakultas Engineering dan fakultas lainnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo meninjau Geraha Utama dan Lapangan Pancasila. Prabowo pun didampingi Kepala Staf TNI AD atau Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini masih terkait dengan Prabowo Subianto yang setelah melakukan kunjungan kerja di Akmil Magelang, Menhan RI Prabowo Subianto juga melanjutkan kunjungannya ke SMA Taruna Nusantara pada Minggu 2 Juni 2024. Dan dalam kunjungannya ini, Menhan Republik Indonesia meninjau fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh SMA Taruna Nusantara di Magelang. Setelah memberikan pengarahan kepada para siswa Diksarmil, SPP dan Kadet Unhan Republik Indonesia, Menhan didampingi Kasat beserta rombongan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja ke SMA Taruna Nusantara, sekaligus meninjau fasilitas pendidikan di tempat tersebut. Didampingi Kepala SMA Taruna Nusantara Maijen TNI Purntono Suratman, Menhan Prabowo bersama rombongan meninjau fasilitas pendidikan yang dimiliki SMA Taruna Nusantara dan berpesan untuk tetap menjaga serta meningkatkan mutu lulusan SMA Taruna Nusantara. Prabowo berharap dengan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan lulusan taruna yang terbaik, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi emas di masa mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat sosok dari Prabowo Subianto yang ada salah satu presiden yang terpilih di 2024 hingga 2029 Yes, ya. betul sekali. Melihat dari, mungkin kita lihat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, Ya. tapi Prabowo Subianto masih terus melakukan kunjungan kerja ke Betul. berbagai akademi militer seperti itu ya, untuk memberikan pengarahan kebangsaan, Nah, bagaimana betul caranya sekali, untuk Festi. bisa membangun bangsa dan juga Betul. melahirkan generasi-generasi Itu yang lebih poin baik pentingnya lagi itu, seperti karena itu ya. memang generasi penerus bangsa ini akan menjadi penerus bangsa
bangsa yang akan melanjutkan bangsa Indonesia ini lebih baik lagi tahun ke depannya, Betul menuju banget. Indonesia Emas 2045. Ya, dan juga Prabowo Subianto juga tidak hanya mengunjungi di Akmil saja, tapi juga berkunjung SMA ke Taruna SMA ya. Taruna Nusantara Yes. untuk melihat bagaimana sih untuk meninjau fasilitas pendidikan yang ada di sana seperti itu Betul. sebagai bentuk perhatian dari Prabowo Subianto untuk bisa menghasilkan lulusan mutu yang terbaik di sana seperti itu ya. Dan pemirsa, ada presiden terpilih juga dari Prabowo Subianto yang menjenguk Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadisiswoyo di kediamannya di Yogyakarta. Dan dalam kesempatan tersebut, Subagio mengucapkan selamat kepada Prabowo atas pangkat jenderal kehormatan yang disematkan kepadanya pada akhir Februari 2024 yang lalu. Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menjenguk seniornya saat masih aktif menjadi prajurit Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadisiswoyo di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Kunjungan Prabowo merupakan yang pertama kalinya setelah Pilpres 2024 rampung dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Subagio mengucapkan selamat kepada Prabowo atas pangkat Jenderal Kehormatan yang disematkan kepadanya. Diketahui Jenderal TNI Purnawirawan Subagio HS merupakan mantan komandan Prabowo saat berkiprah di Kopassus tahun 1994 hingga 1995. Posisi Subagio kemudian digantikan oleh Prabowo yang diangkat menjadi Danjen Kopassus. Ia juga pernah tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Prabowo Subianto ini kan sosok yang sangat tidak pernah lupa dengan jasa-jasa para seniornya seperti itu ya. Beliau melihat dan juga menjenguk dari mantan Kopassus seperti itu dari Bapak Subagio dan selalu memberikan arahan-arahan seperti itu. Bahkan Bapak Subagio juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan tidak lupa memberikan wejangan-wejangan terbaiknya. Dan pasti Subagio bangga nggak sih Festi melihat bawahannya Prabowo ini menjadi presiden terpilih 2024-2029. Yes, dan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga meresmikan pemasangan bantuan pipa air bersih di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tak hanya itu, Festi dan pemirsa, bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang tengah mengalami krisis air bersih. Daerah di wilayah Gunung Kidul diketahui mengalami kekeringan dan kesulitan dalam mengakses air selama beberapa bulan terakhir, terutama saat musim kemarau tiba. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kelurahan Bayu Soko, Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan sebagai upaya dalam membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Dalam kesehariannya, para masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengairan pertanian. Menhan Prabowo mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat setempat hanya melakukan panen 1 kali dalam setahun. Sebagai informasi, sumber titik air di Kelurahan Bayu Soko berasal dari gua yang berada di wilayah tersebut. Saat ini sedang dikerjakan 16 titik sumber air bersih yang dapat mengairi lahan pertanian sekitar 7.400 hektar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, aku suka banget dengan program kerjanya dari Prabowo Subianto ya, yang terus menelusuri pelosok-pelosok mana saja sih yang kira-kira memerlukan sumber air bersih gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya kita melihat air itu kan sangat penting banget untuk kita semua ya. Pernah di Papua juga, di Kalimantan dan sebagainya. Bahkan sekarang di Gunung Kidul, ini salah satu bentuk dari perhatian Prabowo Subianto bahwa ternyata Bapak Prabowo Subianto ini memang sangat peduli loh dengan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena memang Festi, kita kan saat ini menghadapi musim kemarau yang memang air bersih akan susah untuk mengalir ke kalangan masyarakat dan upaya Prabowo Subianto untuk membuat pipa untuk mengalirkan air ini sangat bagus dan masyarakat menyambutnya dengan baik pastinya. Iya ya, ini kan lagi banyak banget ya krisis air bersih. Tapi kayaknya kalau aku krisis keuangan. Aduh, gitu ya. Sama dong kita ya. Enggak dong. Ya, pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini ada penawaran PDI Perjuangan untuk menempati kursi Bacawagup di Pilkada Jawa Timur disebut tidak menarik sama sekali bagi Bacagup Hovifah Indar Parawansa. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan duet Khofifah Emil sudah lebih awal memenuhi pilkada threshold sebelum PDI Perjuangan berkeinginan untuk bergabung dalam koalisi. PDI Perjuangan memberikan syarat dukungan untuk Pilkada Jawa Timur kepada Bacagup Hovifah Indar Parawansa dengan meminta kursi Bacawagup di kontestasi 5 tahunan itu. Penawaran PDI Perjuangan itu disebut sama sekali tidak kuat dengan banyaknya dukungan partai koalisi kepada duet Hovifah Emil. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, eksistensi Khofifah dan Emil sudah sangat solid. Terlebih Partai Koalisi Indonesia Maju sangat kompak dalam mendukung keduanya. Eksistensi pasangan Khofifah Emil dalam Pilkada Jawa Timur menguat karena memang sampai hari ini sangat solid mendapat dukungan dari partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju seperti Golkar, PAN, Gerindra maupun Demokrat. Sehingga siapapun partai yang ingin mengendorse pasangan ini sifatnya hanya menjadi pelengkap, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketika memang ada arahan untuk mengendorse calon wakil gubernur dari kader PDIP, maka ini akan sangat sulit karena posisi tawar yang dimiliki oleh PDIP tidak kuat karena pasangan Khofifah Emil telah lebih dulu atau lebih awal memenuhi pilkada threshold di Jawa Timur. Yang paling mungkin adalah bagaimana kemudian bisa dicari win-win solution-nya. Ya, tak harus calon wakil gubernur ketika memang PDIP ingin bergabung dalam koalisi Khofifah Emil. Tapi ini pilihan yang sulit karena sekali lagi PDIP ingin berperan strategis dan punya ya semacam kanal baru untuk mengkader ya agar Jawa Timur bisa menjadi lumbung suara yang konsisten sebagaimana Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau kita melihat ya dari PDI Perjuangan sendiri juga memberikan bahwa ini loh kita akan memberikan salah satu nama atau menawarkan diri kira-kira nggak tahu sih kalau misalnya untuk siapa yang akan nantinya menjadi pasangan dari Hovifah Indar Parawansa, tapi ini tentunya menjadikan banyak sekali polemik seperti itu ya, dan bahkan dari pengamat politik pun ini banyak sekali perhatian gitu ya, bahkan banyak sekali berkomentar seperti itu, dan sepertinya Emil dan juga Hovifah Indar Parawansa ini tidak bisa terpisahkan kayak kita berdua di sini ya. Betul sekali, karena Khofifah sendiri juga pemirsa juga ingin sekali untuk pendampingnya adalah Emil Dardak sendiri, dan mereka memang sudah pasangan yang cocok untuk membangun Jawa Timur nanti ke depannya pastinya. Yes, tapi apapun keputusannya, hasilnya mungkin ini yang terbaik, kita doakan saja mudah-mudahan Jawa Timur nantinya bisa jauh lebih baik lagi. Dan dari Partai Demokrat angkat bicara juga terkait PDI Perjuangan yang menawarkan kader partainya untuk menjadi calon wakil Hovifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur 2024. Partai Demokrat mengatakan bahwa pasangan Khofifah Emil tidak perlu untuk dirubah. Hal ini mengingat Khofifah Emil berhasil memimpin Jawa Timur pada periode 2019-2024. PDI Perjuangan berkeinginan untuk mengusung kadernya menjadi Bacawagup pendamping Hovifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur mendatang. Merespon hal ini, Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, sah saja jika ada partai lain yang ingin mengusung kadernya di kontestasi pilkada. Namun Herman menyebut, saat ini pasangan yang sudah tepat untuk Pilkada Jawa Timur mendatang ialah pasangan Hovifah dan Emil Dardak. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu adanya rombak pasangan lagi, khususnya untuk Pilkada Jawa Timur. Ya, saya kira kita tidak ingin berbicara lain lah. Ini sudah pasangan yang tepat, melanjutkan yang telah dilakukan di periode sebelumnya, yang sudah terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim, pertumbuhannya di atas rata-rata nasional, bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, inilah sosok figur yang kita cari sesungguhnya. Gitu. Nggak usah rombak-rombak lagi kalau sudah ada ya. Ini adalah pasangan yang terbaik saya kira untuk memimpin Jatim ke depan. PDIP belum ada hubungan dengan Demokrat terkait. Sah-sah saja ya. Kalaupun PDIP ingin mendukung Bu Hovifah dengan mendorong kadernya ya sah-sah saja gitu. Dalam politik itu kan terbuka lah untuk semuanya berkomunikasi dan memiliki peluang-peluang yang tentu ya terus diikhtiarkan, diupayakan gitu. Tetapi ya bagi kami
saya kira pasangan tepat Jawa Timur, Hovifah dan Emil Dardak. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Tuh, bener kan ini udah betul. seperti perangko ya. Ini Nah. seperti mungkin seperti adik kakak apa ibu dan anak ya kira-kira ya. Yang tidak bisa terpisahkan Ya, seperti betul itu sekali. ya. Karena memang Sudah kalau tahu udah bagaimana batin, kinerjanya nah. Pak Emil dan juga Bu Hovifah sudah tahu mood-moodnya masing-masing Nah. kali ya seperti itu ya. Udah kalau dapet misalnya- chemistry-nya nggak sih, Festi? Betul banget. Jadi kan kita kalau misalnya kita kehadiran orang baru mungkin harus perlu adaptasi Nah, lagi. Tapi betul kalau sekali. misalnya di luar hal itu ya, Sally dan juga pemirsa ya, kalau kita melihat kinerja dari Emil dan juga Hovifah Indar Parawansa ini berhasil menjadi salah satu pendapatan yang terbaik dan Wow, luar biasa terbanyak di sekali. Jawa Timur pada saat Hovifah dan juga Emil ini menjabat seperti itu di Jawa Timur ya. Dan wajar ya masyarakat mendukung Emil dan Hovifah untuk kembali lagi di Pilkada Betul. nanti Dan 2024. bukan hanya dari pendapatan tapi juga peternakan, pertanian Yes. terbaik di Jawa Timur pada saat Hovifah dan juga Emil ini sama-sama memimpin Jawa Timur pada saat itu ya. Betul sekali, Dan Festi. pemirsa Ketua DPP Partai Demokrat Herman Heron tidak mempersoalkan pembentukan tim gugus tugas sinkronisasi yang didominasi oleh pejabat teras Partai Gerindra. Hal itu, Festi dan pemirsa, Herman meyakini bahwa pembentukan tim gugus tugas tersebut sudah dikomunikasikan langsung dengan para ketua partai di Koalisi Indonesia Maju. Herman Hairon mengatakan pemilihan orang terdekat untuk masuk sebagai tim sinkronisasi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menilai banyak aspek yang harus disinkronisasi jelang pergantian masa pemerintahan sehingga Demokrat tak mempersoalkan lebih lanjut terkait tim sinkronisasi yang hanya didominasi oleh kader Partai Gerindra. Ya intinya itu kan menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan tentu Pak Prabowo harus mengutus terhadap orang-orang terdekat. Ini kan tidak disebut transisi ya, sebagai tim sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek. Dan saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para ketua partai KIM yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisional nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden. Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu. Dan ini ada kebaikan yang tentu ke depan bisa untuk memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan perspektif dari APBN. Karena ini juga transisi ini juga menyangkut persoalan APBN 2025 gitu ya. Artinya supaya pembahasan APBN di 2024 yang nanti akan dipergunakan pada tahun 2025 pun itu dalam perspektif yang memang diselaraskan dengan program-programnya Pak Prabowo. Sebelumnya, jajaran tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo diperkenalkan usai bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 31 Mei 2024. Tim sinkronisasi tersebut diantaranya adalah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, dan Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Diwandono. Dari Jakarta, Sri Dewi, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, ini kan Prabowo Subianto akan membentuk tim gugus pemerintahan Sinkronisasi, Prabowo yes. Gibran nantinya ya dari sinkronisasi, dan nantinya Prabowo Subianto ini akan berkeliling kepada menteri-menteri pada saat kemarin juga yes. kan sempat ke Kementerian Keuangan, Keuangan seperti ya, itu waktu ya, untuk itu. melakukan sinkronisasi agar hal ini tidak ada hal-hal yang mestinya miskom seperti itu ya, dan Betul. untuk kepemimpinannya juga dan nanti keberlanjutannya akan jauh lebih baik lagi seperti Betul itu sekali, ya. Festi. Dan memang untuk tim gugus sinkronisasi ini memang sudah didukung oleh semua partai Betul. di Koalisi Indonesia Maju. Betul. Tidak Bahkan hanya Demokrat dari juga Gerindra sudah saja. bicara ya bahwa Betul tidak sekali. akan mempersoalkan hal tersebut seperti itu ya. Dan Sudah pastinya, dibicarakan lah ya. apapun yang menjadi keputusan nanti kita mendukung penuh ya, Festi, ya, sebagai Betul. masyarakat Indonesia. Sangat mendukung. Yes. Ya, pemirsa, dari pemerintah buka suara terkait rencana program tabungan perumahan rakyat Tapera yang belakangan ini menuai polemik. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan pelaksanaan program Tapera tidak akan ditunda dan akan berlaku pada tahun 2027. Pemerintah menyatakan pelaksanaan program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang akan menarik sebagian gaji para pegawai tidak akan ditunda. Program ini tetap dilaksanakan, kendati banyak menuai protes dari kalangan buruh maupun pengusaha. Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan program ini sesuai rencana. Menurutnya program ini akan berjalan dengan target pelaksanaan penuh pada 2027. Muldoko menegaskan bahwa Tapera tidak akan bernasib sama seperti Asabri.
Pasalnya pemerintah telah membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan, serta diawasi melalui Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dari Menparekraf Sandiaga Uno juga mengatakan jika program Tapera ditunda, maka Gen Z dikhawatirkan tidak akan pernah bisa punya rumah. Meski program Tapera menuai pro dan kontra, menurutnya program tersebut tetap perlu diterima untuk mengatasi persoalan kepemilikan rumah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi terkait isu program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Sandi menyatakan bahwa jika program Tapera terus ditunda, maka Gen Z tidak akan pernah bisa punya rumah. Sehingga harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi ke depan. Sandi mengibaratkan aturan Tapera ini seperti sebuah pil pahit yang harus diambil. Sebab dengan cara itulah, Gen Z akan bisa memiliki rumah, yaitu melalui kolaborasi dengan semua pihak. Di satu sisi, Sandi pun mengakui bahwa masyarakat, terutama yang ada di lapisan terbawah, mengalami banyak tantangan ekonomi. Karena biaya hidup semakin tinggi, mulai dari naiknya biaya kesehatan, pangan, pendidikan, hingga biaya hidup. Sehingga menurutnya harus dicari mekanisme terbaik, yaitu kemitraan dan kolaborasi. Tidak bisa dibebankan semuanya ke pekerja, dan tidak bisa juga semuanya dibebankan ke pemerintah. Tapi kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu, Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan kunci dari program tersebut adalah pengelolaan tabungan yang dikumpulkan dengan baik dan transparan, serta harus benar-benar dialokasikan hanya untuk penyediaan rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa ya terkait adanya Tapera Tabungan Perumahan Rakyat betul. seperti ini banyak sekali polemik, ada juga pro dan juga kontra. Mungkin setujunya buat orang-orang yang belum mempunyai rumah, nanti bisa memiliki tabungan di masa depan nanti gitu kan, yang mau nanti berumah tangga sudah punya tabungan rumahnya seperti itu. Tapi yang sudah punya rumah ini bagaimana gitu ya? Apakah nantinya ini akan disumbangkan kepada orang-orang yang tidak punya rumah atau seperti apa? Nah, inilah yang membuat akhirnya banyak sekali orang yang mungkin ada yang kontranya, ada pun juga yang setujunya. Dan pastinya dan pemirsa kita mendukung ya apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah. Yang pasti ini untuk kebaikan kita sebagai masyarakat Indonesia ke depan. Apapun hasilnya, apapun keputusannya kita dukung saja ya, sama-sama yang terbaik seperti itu ya. Betul sekali. Jangan ini dong, Terry. Kenapa? Pasrah seperti itu. Enggak dong, kita nggak pasrah dong. Oke, baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan saya juga pemirsa ada dari Presiden Joko Widodo yang secara resmi telah menerima permintaan pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada hari Senin kemarin.
Dan Pratikno menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua IKN atas kinerja percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pihak istana memberikan keterangan pers mengenai mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat permohonan pengunduran diri terlebih dahulu dari Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, kemudian Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan hari ini telah terbit keputusan Presiden Kepres tentang pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN imbas dari surat pengunduran diri kedua pimpinan Otorita IKN tersebut. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi kenapa sih Pak harus keluar gitu ya? Karena kan ini kan sebentar lagi mau 17 Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia seperti itu. Tapi apapun keputusannya, ini kan pengunduran diri secara terhormat seperti itu. Dan tapi dari Presiden Joko Widodo juga akan memberikan tugas baru lagi bagi Pak Bambang ini gitu kan ya. Dan nantinya juga akan melakukan pengembangan tugas di IKN seperti itu. Tapi kita akan melihat bagaimana nanti kelanjutannya, kita dukung sama-sama yang terbaik ya seperti itu ya. Dan pemirsa, imbas dari pengunduran diri dua pimpinan otorita IKN, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menunjuk Basuki Hadimulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN saat ini. Dan Presiden juga menunjuk Wakil Menteri ATR BPN sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN guna mengamankan status tanah IKN bagi investor. Demi mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Selain penunjukan tersebut, Presiden juga menunjuk Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Dalam kesempatan tersebut, Basuki Hadimulyono menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pelaksana tugas sejalan dengan Kepala Otorita juga memiliki fokus yang sama, yakni mempercepat pelaksanaan program-program di IKN. Dalam pelaksanaan program di IKN, polemik status tanah menjadikan penunjukan Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN agar investor tidak ragu berinvestasi di tanah Ibu Kota Nusantara tersebut. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kalau kita melihat Pak Basuki Hadimulyani kan sosoknya yang sangat humoris Fun, gitu ya kan? fun, Yes. seperti itu ya. Dan sekarang ini akan ditunjuk sebagai salah satu nantinya PLT, kepala di IKN, otorita yes. IKN seperti itu, dan akan berpasangan dengan wamen ATR BPN. Kita akan doakan saja sama-sama ya, apapun yang dihasilkannya, apapun keputusannya, Ya, semoga betul. ini jadi yang terbaik seperti itu ya. Dan pemirsa, juga ada Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan siap untuk berkantor di ibu kota Nusantara sekitar Juni hingga Juli mendatang. PLT IKN juga menegaskan bahwa seluruh infrastruktur kantor siap untuk dipakai nantinya. Percepatan investasi diperlukan bagi pemerintah karena status tanah yang masih rancu hingga saat ini. Presiden Jokowi dijadwalkan akan siap berkantor di ibu kota Nusantara atau IKN sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang. Pelaksana tugas otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, Presiden akan beristirahat di rumah tapak jabatan menteri jika hendak pergi ke IKN nantinya. Usai ditunjuk sebagai PLTO IKN, Basuki menyampaikan untuk pembangunan infrastruktur IKN melalui dana APBN saat ini sudah menyentuh progres 80% pada tahap 1 dan 2. Setelah itu, Basuki menegaskan saat ini percepatan investasi karena status tanah yang saat ini masih belum jelas. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Oke, itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga senang pemirsa ya. ya, sebenarnya aku sedih banget sih, karena kan momen-momen ini Presiden Joko Widodo di akhir-akhir jabatan masa terakhir menjabat ya. sebagai Presiden RI di Indonesia ini Betul. seperti itu ya. Ini akan menjadi hal-hal upacara terakhir nanti di IKN seperti 17 itu ya. Agustus ya, iya. Betul Dan pastinya IKN nantinya akan menghasilkan Indonesia Emas 2045. Yes. Kita pasti sebagai masyarakat mendukung ya. Dan emang sebagai Jokowi juga yang menjadi presiden terakhir nanti jabatannya, patut bangga juga pastinya dengan IKN, pembangunannya sangat cepat ya Festi ya. Iya benar banget, dan ternyata akan berkantor dari Juni hingga Itu Juli dia, seperti betul. itu ya. Semoga kita bisa ikut liputan ya 17 Bisa Agustus main-main di lah IKN kita kan. bareng-bareng Pak, kita makan-makan di sana ya Nah, kan. betul sekali. Dan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto itu mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki Indonesian Coast Guard untuk menjaga keamanan dan keselamatan penegakan hukum di laut. Menurutnya sejak tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebagai embrio Indonesia Coast Guard. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Pansus DPR tentang RUU Kelautan. Hadi mengatakan perlunya dilakukan harmonisasi terhadap sejumlah undang-undang guna menghilangkan tumpang tindih terhadap aturan pengamanan laut. Dirinya menjelaskan sudah ada beberapa kementerian dan lembaga yang menangani permasalahan di laut. Namun ia menyebut kementerian dan lembaga tersebut telah memiliki data masing-masing terkait permasalahan laut yang membuat simpang siur. Iya, baru saja kami pansus untuk membahas terkait dengan Undang-Undang Kelautan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita sudah selayaknya memiliki Indonesian Coast Guard untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Itu poin pertama, dan poin kedua adalah kita akan melakukan sinkronisasi antara undang-undang RUU yang ada, yaitu RUU tentang kelautan dan RUU tentang pelayaran. Dan yang ketiga adalah kita dalam pansus ini juga akan menghilangkan gap-gap yang saat ini terjadi, karena saat ini yang kita lakukan di lapangan adalah multi-agent, ada beberapa badan, namun tetap kita sinkronkan dalam satu fungsi. Mudah-mudahan ke depan yang harapan kami dari pemerintah adalah nanti akan dalam pembahasan, belum meminta dari lain-lain kementerian maupun lembaga, adalah satu badan yang berada di bawah Bapak Presiden dan memiliki kewenangan adalah penyidikan di laut, sehingga permasalahan-permasalahan di laut tentunya akan lebih mudah dan kita akan mendapatkan satu
kelebihan, yaitu mendapatkan benefit dari pengamanan ini. Jadi tidak bertele-tele. Ya. Sinkronisasi ini Pak kan berarti ada beberapa lembaga yang mungkin fungsinya jadi berbarengan lah begitu ya Pak. Ya, nah ini ada resistensi nggak sih Pak dari lembaga-lembaga yang nantinya fungsinya akan dilebur atau bersama gitu Pak? Ya, saya kira itu nanti dalam pembahasan akan muncul dan kita dalam melakukan sinkronisasi tentunya ada aturan-aturan yang mendukungnya. Ya, contohnya adalah apabila levelnya dari undang-undang itu satu level, kita bisa melakukan sinkronisasi dan mencabut undang-undang apabila yang sama dalam undang-undang yang lain. Ini sudah ada, mudah-mudahan dalam pembahasan lagi bisa terjadi seperti itu. Sehingga permasalahan-permasalahan pengamanan, termasuk menjaga keselamatan, penegakan hukum di laut itu bisa dilakukan oleh satu badan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Nah, setuju nih Vesti kalau ada Coast Guard ini untuk menjaga kelautan Pengamanan di Indonesia laut ya. seperti Apalagi kan itu kita ya. banyak sekali ya peristiwa yang ilegal seperti itu ada ya, penangkapan ada lobster udang ilegal. Nah, pengiriman itu dia. hal-hal seperti itu kan betul. tentunya banyak harus banget ini dipenjagaan dengan ketat seperti Betul itu. sekali. Dan mudah-mudahan dengan adanya Coast Guard ini bisa menjadikan kelautan Indonesia ini jauh lebih baik Lebih lagi, aman tidak dan ada pastinya lagi ya. kasus-kasus ilegal dan lainnya gitu ya, seperti itu ya Celia. Nah, betul sekali Vesti dan pastinya pemirsa, berita-berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan pastinya selamat pagi juga ya Vesti untuk Betul. pemirsa Simpo TV yang masih bergabung dengan Mudah-mudahan Menyapa Anda Pagi. yang menyaksikan kami berdua dalam keadaan sehat dan pasti juga selalu dong. happy ya. Karena kita juga kan selalu happy banget gitu Nah, kan kalau itu betul misalnya sekali, Vesti. menemani Anda di rumah seperti itu ataupun dimanapun kalian berada ya. Dan pemirsa, ini ada sejumlah juru parkir liar terjaring razia parkir liar yang digelar petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol Pemkot Jakarta Barat. Dan mereka terjaring di sejumlah tempat pertokoan, tempat makan dan minimarket di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Razia juru parkir liar digelar petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat di sejumlah tempat parkir di kawasan Grogol, Petamburan. Tak sedikit dari mereka panik saat melihat kedatangan petugas. Aparat gabungan mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir pertokoan di lokasi tersebut. Tak hanya pertokoan, petugas turut menjaring juru parkir liar di tempat makan dan minimarket. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 14 orang juru parkir liar. Keberadaan juru parkir liar ini dinilai telah mengganggu ketertiban umum karena selain tidak mengantongi izin, mereka meminta pungutan atau tarif retribusi parkir tanpa memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Mengacu pada Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum pada pasal 10 dan 11 menjelaskan larangan bagi individu maupun badan usaha memungut uang parkir di jalan dan tempat umum kecuali mendapatkan izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara sanksi bagi pelanggar dalam bentuk kurungan badan selama 10 hari dan maksimum 60 hari kurungan atau denda sebesar Rp100.000 dan maksimal Rp20 juta. Kita menyisir lokasi yaitu dari mulai Dan Mogot sampai dengan lokasi Utamas, lanjut Jalan Dan Mogot mengarah Grogol, kita baru habis di tempat kolong flyover Trisakti. Ada berapa juru parkir yang diamankan? Hari ini kita menertibkan kurang lebih ada 14 juru parkir di masing-masing gerai Indomaret dan sekitarnya. Sanksi apa sih yang diberikan? Baik, sanksinya saat ini yaitu baru pendataan dulu, memberikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi pekerjaannya di lokasi yang telah kita tentukan bersama. Meski demikian, mereka hanya diberikan sanksi peringatan dan didata untuk tak lagi menjadi juru parkir liar dengan membuat surat pernyataan. Namun jika di kemudian hari mereka terjaring kembali, akan dikenakan sanksi menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Sementara razia ini akan terus digelar mengingat keberadaan juru parkir liar yang mengutip sejumlah uang kepada pengunjung minimarket atau pertokoan masih saja terlihat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Aduh, Sally dan resah juga pemirsa banget kalau ya. misalnya aku melihat juru parkir liar di Indonesia, bahkan di Jakarta ini sangat banyak sekali. Aku juga baru banget Kenapa, dapat Vesti? juru parkir liar ya. Aku baru aja parkir udah ditagih 25.000, udah ada patokan harganya. Padahal kan kalau misalnya kita parkir kan mungkin 3.000 juga sudah cukup Iya, ya, betul, seperti betul, itu ya. betul. Bahkan ada Dan, juga yang sebelum-sebelumnya di viral gitu ya. Ini yang viral banget di media sosial pada saat itu 150.000 itu Waduh, buat apa waduh. sih? Kalau dihitung-hitung satu Iya mobil, ya, terus dihitung-hitung. ada berapa ratus tuh. Nah. Wow, tajir ya Anda ya. Aduh, ini benar-benar merasakan banyak sekali masyarakat ya. Ada pasien ini Betul. menjadi perhatian juga untuk Yes. polisian untuk menindas Yes. tegak untuk Adanya juru jukir parkir liar ini. di mana-mana yang marak Betul. seperti ini ya. Dan pemirsa, ini ada kamp pengungsi Rohingya di Komplek Bupati Aceh Barat mendadak sepi dan terlihat tanda ditinggalkan dengan pakaian-pakaian bekas. Dan Vesti dan pemirsa, ini juga diduga para pengungsi Rohingya kabur pada 1 Juni 2024 dan mereka kabur saat kondisi hujan lebat, maksud kami. Video terekam oleh anggota Satpol PP Aceh yang menunjukkan aktivitas di tenda penampungan sementara pengungsi Rohingya di area kantor Bupati Aceh Barat mendadak sepi. Berdasarkan dugaan dari Kabid Rantib Satpol PP Aceh Barat, seluruh pengungsi Rohingya kabur dari tenda penampungan sejak Sabtu 1 Juni 2024 dini hari. Saat kondisi hujan lebat, dalam video hanya terlihat peninggalan pakaian bekas di dalam tenda yang ditinggalkan. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Barat sampaikan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan itu bukan hal yang baru karena itu sudah lazim terjadi. Diketahui sebanyak 27 orang etnis Rohingya sebagai penghuni terakhir para pengungsi ditempatkan di sekitar kantor bupati karena mendapat penolakan dari warga. UNHCR sampaikan akan berupaya mencari keberadaan pengungsi Rohingya yang kabur dari Aceh Barat melalui keluarga mereka yang terdata nomor kontaknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aduh, ini agak pusing ya. Jadi sebenarnya ini kabur kemana sih? Jangan kabur-kaburan dong ya. Ini kan Masa sudah ninggalinnya diberikan cuma pakaian-pakaian, pengungsian, gitu. Sudah kan? disediakan pengungsian di Aceh seperti itu. Betul. Dan mudah-mudahan dimanapun mereka berada nantinya ya, dengan kabur-kabur seperti itu tidak menimbulkan hal-hal yang kriminal mungkin ataupun adanya kerusakan-kerusakan yang lainnya seperti itu ya. Betul sekali. Dan pemirsa, menjelang Idul Adha, harga cabai di Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan sejak pekan lalu. Penurunan harga cabai ini diakibatkan tingginya pasokan cabai yang didistribusikan kepada para pedagang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Pasar Senen, Jakarta mengalami penurunan. Menurut pengakuan salah satu pedagang cabai, penurunan harga ini sudah berjalan selama sepekan. Saat ini harga cabai rawit merah menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai keriting Rp45.000 dari sebelumnya Rp50.000. Murahnya harga cabai di Pasar Senen ini dikarenakan jumlah pasokannya yang masih tinggi ketersediaannya dan kelancaran distribusi dalam pemasaran. Ini menurun jauh. Justru menurun. Iya. Dari sebelumnya berapa, Bu? Ya sebelumnya sampai 50, 45, sekarang rawit merah 35 utuhnya. Iya, cabai keriting 45.000. Cabai keriting saat ini 45.000. Iya. Yang sebelumnya? Sebelumnya sampai 60, 50. Oke. Kalau jenis cabai yang lain, Bu, ini kan Ibu ada lumayan banyak ya, Bu, Iya. jenis cabainya. Oh, gitu. iya, Boleh cabai rawit hijau caplak 40. Itu 40.000 per kilogramnya saat Iya, ini. Kalau cabai merah yang besar itu bagaimana, Bu? Itu 45. Itu 45 per kilogram. Iya. Berarti artinya saat ini justru mengalami penurunan. Iya, penurunan. Namun apakah nanti ada kemungkinan terjadi kenaikan harga begitu, Bu, menjelang 1 minggu atau 7 hari Idul Adha nanti? Ya mungkin biasanya begitu. Oh, kalau barang kayak gini nggak bisa ditentukan deh. Itu kan tinggal barangnya banyak atau dikitnya. Kalau nggak kayak beras, kalau ini mah nggak bisa naiknya berapa nggak bisa. Berarti tergantung dari ketersediaan. Iya, ketersediaan di sana, pemetikan di petani. Dari Jakarta, Meisi Regar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, jelang Idul Adha harga ayam potong kini berada di angka Rp33.000. Dan jumlah pasokan yang terbilang melimpah menjadi alasan ayam potong mengalami penurunan harga.
Harga daging ayam potong saat ini berada di angka Rp33.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Seorang pedagang daging ayam Desi menuturkan jumlah pasokan daging ayam tercukupi selama sepekan ini dan sangat mudah didapatkan. Kenaikan harga hanya berlaku pada jenis ayam Bangkok saja yang kini mencapai Rp150.000 dari sebelumnya Rp130.000. Kalau sekarang sih sudah stabil, seminggu kemarin mah mahal. Sekarang saat ini harganya berapa? Saat ini sekilo 33, lagi kemarin sekitar 3-4 hari yang lalu itu 36. 36.000, Ya. berarti justru mengalami Penurunan, gitu ya. ya. Tapi apakah nanti menjelang 1 minggu atau 7 hari Idul Adha akan mengalami kenaikan biasanya? Bisa jadi sih, Bisa jadi. Mungkin sekarang lagi dikasih turun dulu nih. Nanti menjelang Idul Adha seminggu 3-4 hari bisa naik lagi. Namun untuk pembelian dari masyarakat atau konsumen sendiri terhadap daging ayam ini mengalami peningkatan atau masih relatif sama, Bu? Sama aja. Untuk pemasoknya bagaimana, Bu? Apakah daging ayam ini sulit didapatkan saat ini atau justru mudah? Kalau daging ayam negeri sih gampang ya, biasa. Cuma ayam ini nih yang susah, ayam telur. Oh, ayam telur Iya, susah ayam didapatkannya gede, gitu ya. Berarti stoknya terbatas gitu. Dia juga mahal. Untuk berapa, Bu, harganya kisaran harganya? Sekarang jual 160. Kalau normal mah biasanya 13. 160.000 Per ekor. Iya. Sebelumnya berapa, Bu, harganya? 130. Lagi lebaran juga lebih murah, lebaran Idul Fitri itu 150. Dari Jakarta, Mei Sregar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pantes Ih, ya senang. mamaku di rumah sumringah banget. Waduh, gitu kan iya ya. ya. Lihat harga ayam sekarang udah turun. Yang harga tadinya 40.000 cabai. jadi 35.000, 30.000 bahkan ya. Terus juga harga Cabai cabai juga turun. lengkap sudah ya. Ini mudah-mudahan ini harga ayam dan juga cabai bukan hanya cabai dan lain-lain juga bisa ikut turun ya seperti itu. Betul, ya. dan pasti senang juga nggak sih para ibu di sana untuk jelang Idul Adha juga kan kita ntar makan daging kan, Betul, udah daging lengkap sapi, lah, daging kita makan ayam opor juga, ya kan? aduh mantap sekali dah. Ya, pemirsa dan juga Seli, ada Kongres Wanita Indonesia. Kowani kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya Indonesia melalui penyelenggaraan acara talk show dan parade kebaya. Dalam hal ini, Ketua Kowani Giwo Rubianto Wiyogo menyampaikan bahwa kebaya merupakan simbol keanggunan dan kekuatan perempuan Indonesia. Kongres Wanita Indonesia atau Kowani menggelar talk show dan parade kebaya sebagai bagian dari side event Hari Kebaya Nasional di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kebaya Indonesia dan KP3A dengan tema perempuan dan warisan tradisi kebaya dan langsung diresmikan oleh Menteri P3A Gusti Ayu Bintang Darmawati. Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan kebaya sebagai busana nasional perempuan Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan mempunyai andil dalam proses kemerdekaan. Tak hanya itu, menurutnya bentuk kebaya yang sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia dan juga menjadikan perempuan sebagai agen perubahan di bidang budaya dan ekonomi, serta sebagai wadah kreativitas. Kita sebagai perempuan Indonesia tentunya akan berbagi pengalaman wawasan dari berbagai perspektif tentang bagaimana kebaya mempunyai makna yang sangat luas, yang sangat dalam. Bukan hanya sebagai busana saja, tetapi setiap helai memiliki makna yang menggambarkan identitas keragaman daerah di Nusantara. Nilai filosofisnya dan pesan sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Dan juga sebagai alat pemersatu bangsa, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN. Pengusulan kebaya melalui nominasi bersama joint nomination juga menjadi momentum dalam memperkuat persatuan dan solidaritas regional ASEAN. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ya, menjelang hari kebaya Kebaya nanti ya, di nasional. 24 Juli nanti gitu Celia. Ini kan sudah dimeriahkan dari sekarang, Dari sekarang, di acara talk show betul. seperti itu kan ya, dan memperlihatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangat bangga sekali loh dengan Nah, kebaya-kebaya betul. yang ada di Indonesia. Apalagi seperti kan itu. sekarang kebaya tuh banyak sekali ya Yang model-modelnya. anggun, Nah modern, itu. seperti ini kan. Kan kita jadi terlihat cantik gak sih Besti? Benar banget. Oke. Pemirsa, ini dari Stadion Utama GBK akan menggelar 2 laga Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Stadion Utama GBK siap digunakan kembali karena proses perawatannya kini tengah dikebut. Pernyataan itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo saat dijumpai wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Menurut Dito, kondisi lapangan Stadion Utama GBK saat ini memang belum pulih sepenuhnya selepas adanya konser NCT Dream pada 18 Mei lalu. Meski demikian, Dito optimis lapangan tersebut dapat digunakan kembali pada 2 laga mendatang, yakni dalam laga dengan Timnas Irak 6 Juni mendatang dan laga dengan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Ya, jadi kita kan sudah memiliki berbagai stadion utama ya di Jakarta, ada GBK dan ada JIS juga. Dan untuk Timnas ini sedang dibangun fasilitas training center khusus di IKN bersama FIFA, dan saya rasa memang yang namanya pengelolaan stadion ini ada kekhususannya, dan ini yang selalu kita jaga antara kami Kemenpora bersama PSSI. Ini selalu memantau day to day bagaimana persiapan stadion khususnya yang akan dipakai nanti di GBK ini kondisinya primadona dan fit. Dari Jakarta, Sri Dewi, Davarisgiano, Sinpo TV melaporkan. Wow, ini kan sudah ada ini kan ya perbaikan dan nanti sudah Betul. dipersiapkan seperti itu ya, dan mudah-mudahan Timnas nanti ini bisa jadi juara. Amin, Meskipun sebelumnya amin, kita amin. ada kekalahan, tapi kan Gak itu apa-apa. kan adalah kejuaraan yang tertunda sebenarnya. Betul Kita sekali. siapkan nanti di 2026 nanti ya Sally dan juga Betul. pemirsa ya. Dan pemirsa, ini ada pengembangan inovasi produk diversifikasi pangan di Indonesia sangatlah penting, terlebih bagi kesehatan masyarakat yang tengah menjadi perhatian utama. Contohnya nasi jagung dan nasi singkong yang kaya akan manfaat, bahkan 6 kali lebih tinggi serat dan tentunya bebas gula. Menyoroti kesehatan masyarakat yang saat ini tengah menjadi perhatian utama, terlebih di musim kemarau, 2 produk unggulan Daily Meal yaitu nasi jagung dan nasi singkong menawarkan banyak manfaat lebih dibandingkan sumber karbohidrat konvensional, seperti 6 kali lebih tinggi serat dan bebas gula. Vice President Marketing PT Hoki Distribusi Niaga Amar Ramdhani mengatakan pihaknya telah menjadi pelopor tren baru pola hidup sehat di Indonesia. Produk yang ditawarkan cocok untuk semua kalangan yang peduli dengan kesehatan. Melalui kolaborasi inovatif, pengembangan produk pangan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan berpotensi untuk dipasarkan secara internasional. Hoki Inovasi Program adalah langkah awal dalam menghadirkan produk pangan inovatif yang dapat dinikmati di dalam dan di luar negeri. Dan harapannya dengan acara ini dari PT Hoki Distribusi Niaga, kita dari brand Daily Meal, kita ingin memberikan produk yang punya banyak manfaat. Salah satunya dari yang kita keluarkan adalah nasi jagung dan nasi singkong ini. Nah, dengan adanya produk yang bisa bermanfaat, ini bisa digunakan oleh masyarakat luas dan bisa mendapatkan manfaatnya gitu sih. Dan di hari ini juga kita melakukan CSR Hoki Inovasi Program, di mana kita memberikan dana penelitian kepada LPPM Unsur Purwokerto Jawa Tengah untuk bisa berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi dalam inovasi kita bisa jauh mendapatkan ide-ide, sehingga nanti akan banyak sekali ide-ide produk-produk pangan yang punya banyak manfaat dari rekan-rekan di universitas tersebut untuk bisa kita industrialisasikan atau komersialisasikan untuk didistribusi se-Indonesia. Oke, Mas, kalau nasi jagung sama... Jadi dari untuk Daily Meal nasi jagung nasi singkong, yang kita utamakan adalah rasanya itu enak atau pulen, dan kalau pulen ini harus mirip dengan nasi, karena dengan rasa yang enak ini pasti orang mau memakannya. Karena kalau yang poin yang pertama, kalau misalnya kita punya produk itu punya banyak manfaat tapi tidak rasanya kurang bisa diterima, itu akan sulit untuk dipasarkan. Makanya produk yang kita doing ini adalah melakukan penelitian yang cukup lama sehingga rasanya itu mirip dengan nasi biasa, dan dengan mirip ini orang mau makan dan akhirnya mendapatkan manfaat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Wow, Nah, keren betul, banget ya Indonesia inovasinya pada saat ini bagus. ya, terus memberikan inovasi-inovasi yang baik bukan hanya dari teknologi, fashion, tren gitu ya, tapi juga dari makanan seperti itu loh. Ya, Ini juga bisa salah satu menjadi hal untuk kamu diet. Aduh, mungkin. betul. Dan bisa jadi lebih ramping. Nah, cus, betul. Kan gitu kita jadi ya tampil kan? cantik. Iya. Dan ini mendukung kesehatan kita jauh lebih baik lagi Ya, kan, karena itu mengurangi jauh dari gula. kolesterol, bebas Betul. gula, seperti itu ya. Dan Setuju. jadi bisa jadikan motivasi dan juga motivasi seluruh ibu-ibu di luar sana seperti itu ya, yang membutuhkan makanan ataupun cemilan-cemilan, mungkin bisa pakai dengan singkong, Betul, singkong tadi rebus, juga nasi gitu, jagung. rebus Nah, seperti itu setuju ya. sekali. Oke, pemirsa tetap berikan keceriaan dan juga terbitkan senyuman terindah. Dan pastinya jangan lupa semangat terus menjalani aktivitas setiap harinya. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.